Ya Tuhan, biarlah lagu ini juga menjadi satu seruan yang keluar dari dalam hati kami. Sama seperti pemazmur yang menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan dimanapun kami tidak pernah bisa berlari dari hadirat Tuhan. Tapi mungkin masih ada di antara kami yang sembunyi, takut, khawatir, kecewa bahkan. Tapi pujian ini yang diambil dari kata-kata pemazmur mengingatkan kami kembali. Justru di hadapan Allah yang Maha Tahu itu kami memohon kepada Engkau, selidiki kami Tuhan, ujilah kami. Lihatlah jalan kami, apakah jalan yang lurus yang kami tempuh ataukah justru sebaliknya jalan yang serong, yang tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan Engkau akan datang dengan kasih-Mu untuk menyapa kami. Sehingga pimpin kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang seperti pedang bermata dua itu menancap dalam hati kami dan membuat kami dikuatkan, dibenarkan, dan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, sebab kami semua hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Oke, shalom, selamat siang. Oke, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, saudara, dari Matius pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca secara bergantian. Saya mengajak kita membaca Matius 4 ayat 12 sampai 17 dengan tema yang diberikan kepada saya, withdrawn. Menyingkirlah ia atau menyingkirlah Yesus. Saya akan baca di ayat 12, saudara sekalian ayat 13 dan ayat 17 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Silakan. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Bersama-sama, sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berbagi kita membaca, mendengar, terlebih lagi melakukan. Nah saudara sekalian, di bagian firman Tuhan ini masuk dalam sebuah konteks di mana Yesus setelah menyelesaikan perjalanannya di padang gurun untuk kemudian dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan kita tahu sama-sama bahwa Tuhan Yesus dicobai di sana. Tuhan Yesus tidak sendirian, tetapi rupanya ada iblis yang beberapa kali mencobai Tuhan Yesus di tengah-tengah kelaparan dan keletihannya. Dan setelah itu, saudara, setelah konteks itu kita tahu bersama-sama di ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu ditahan, Yohanes Pembaptis itu dipenjara karena dia adalah mungkin bisa dikatakan satu-satunya orang yang berani menasehati, berani menegur, berani menantang Herodes dengan berkata, kamu itu menikahi orang yang tidak seharusnya kamu nikahi. Berkali-kali dia katakan itu, sehingga kemungkinan besar Herodes saking kesalnya sama Yohanes Pembaptis, walaupun dia juga sebetulnya juga kagum dengan Yohanes Pembaptis, tetapi tetap akhirnya dia ditahan di penjara. Maka firman Tuhan katakan, menyingkirlah Yesus. Setelah dalam konteks ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir bersama-sama. Kalau saudara nanti melihat beberapa bagian di dalam Injil, maka kata Yesus menyingkir itu diulang beberapa kali. Saudara, kata menyingkir itu konotasinya seringkali negatif. Betul ya? Atau kalau kita boleh lagi pakai istilah tersingkir. Misalkan, saya suka main bola. Saya jadi tim utama di dalam tim itu. Suatu waktu permainan saya luar biasa, selalu mencetak gol, bunuh diri.
Bukan ya, mencetak gol benar-benar saudara ya, karena saya striker. Seiring berjalannya usia, ya sudah 40 lewat saudara, maka performa saya menurun. Gitu ya. Terus kemudian ada sebuah berita yang mengabarkan, tagline-nya adalah, Nathanael, si pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub itu tersingkir dari tim utama. Sudah membaca itu kira-kira gimana? Mungkin saya berpikir, waktu lu butuh gua, diambil semua kekuatannya, gol-golnya segala macam. Begitu gua makin menua, makin gak ada lagi gol yang dibuat, lalu sedikit demi sedikit, pelan-pelan disingkirkan dari tim utama. Rasanya gimana? Ya kalau tahu diri harusnya ya bersyukur ya, memang udah kalah saingan gitu kan. Tapi biasanya keluar dari diri kita apa saudara? Enggak terima. Tetapi saudara, berkali-kali Injil itu mencatat justru Yesus menyingkir. Dia memilih untuk minggir. Dia memilih untuk tidak berada di spotlight, tetapi Yesus menyingkir. Saya bertanya, apakah pada waktu itu Yesus menyingkir karena dia sedih, sepupunya di penjara? Saudara, siapa di sini yang dekat sama saudara sepupu? Ada yang dekat nggak? Ada. Sepupu sakit, kita ikut sakit. Gitu ya saudara ya, sepupunya nanti senang mendapatkan sesuatu, kita kecipratan bonusnya gitu ya. Nah apakah mungkin karena mereka selisih cuman sekitar kurang lebih 6 bulan dengan Yesus dan dengan Yohanes Pembaptis, saudara, ketika Yesus di penjara, maka Yesus merasa aduh sedih, terus kemudian aduh atut ya, takut maksudnya. Takut gitu ya, karena apa? Jangan-jangan aku juga ikut di penjara gitu. Saudara, apakah karena feeling yang seperti itu, perasaan emosi yang seperti itu, maka Tuhan Yesus menyingkir? Bisa jadi secara manusia dia juga merasa ketakutan. Saudara. Karena ancaman dari Herodes bukan ancaman yang remeh, bisa dianggap remeh. Tetapi itu dilakukan oleh Herodes. Buktinya Yohanes Pembaptis yang selalu ngomong terus seperti suara, ya kata Yohanes Pembaptis sendiri ya, seperti suara yang berbicara dari padang gurun, akhirnya dia menerima konsekuensi ya Pak, di penjara. Tapi saudara, saya kira enggak di situ poinnya. Karena ketika saya coba membaca, saudara, ada komentar yang menarik menuliskan begini. Ini adalah sebuah keputusan yang memang diambil oleh Yesus, seperti sebuah political decision yang punya tujuan tertentu, sehingga dia memilih untuk menyingkir. Bukan untuk takut dengan keadaan, tidak saudara. Karena dia punya tujuan tertentu. Nanti saudara akan bisa lihat sama-sama, saya akan sampaikan ya saudara ya. Menyingkirnya itu enggak main-main loh saudara. Saudara bayangin ya, dari Nazaret, tadi firman tadi kita baca, ke Kapernaum, which is itu kurang lebih 40 kilo. Zaman dulu enggak ada mobil, jalan. Kalau pakai GPS, jalan kaki 40 kilo, itu sekitar 9 jam. Ya, siapa di sini yang pernah lari 5K, 10K? Half marathon, maraton, butuh berapa persiapan bisa lakukan itu? Berapa lama persiapan? Saya pernah bukan ikut yang formal, 5K, sampai hampir diajak, ayo 10K. Dalam hati karena saya suka main bola ya, oke lah 10K oke lah. Mabuk juga loh saudara, karena ternyata beda ya, main futsal, main mini soccer terus diajak lari 10K itu ternyata ngos-ngosan juga. Yesus menyingkir bukan hanya semata-mata bersembunyi, bentar lah biar gue gak ketahuan lah, enggak saudara. Dia menyingkir dan jauh banget dari Nazaret ke Kapernaum, which is dari selatan ke utara. Kayak seolah-olah itu bener-bener ambil satu posisi yang paling jauh. Tapi ada maksud yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Karena firman-Nya katakan tempatnya itu di sekitar Danau Galilea, daerah Zebulon dan Naftali tadi firman Tuhan kita baca bersama-sama. Tempat yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Tempat yang selama ini dianggap, kamu tuh orang pinggiran, kamu tuh orang daerah. Itu tempat kampung lah, kalau mau yang namanya Israel ya Yerusalem lah yang ada spotlightnya. No, ini daerah Zebulon, orang-orang Zebulon dan Naftali. Meskipun mereka masih include di dalam kedua belah suku. Saudara. Tapi suku ini tidak sering disebutkan di dalam firman Tuhan. Yang paling sering Yehuda, ya kan?
Benyamin, begitu saudara ya. Tapi Zebulon, Naftali enggak. Tapi justru inilah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita. Kenapa saudara? Dia mau jauh-jauh menyingkir sampai ke sana. Yesus orang Nazaret, saudara bisa perhatikan backgroundnya ya. Dia orang Nazaret, which is kalau orang Nazaret itu orang udik, orang dulu bilang orang kampung. Tetapi dia mulai melayani di Galilea, saudara. Salah satu wilayah Kapernaum yang dia pakai, tempat Yesus melayani bersama-sama. Ada tempat di mana populasi di sana, budaya di sana adalah budaya yang sangat beragam. Dan yang paling sering disebut adalah, termasuk firman Tuhan kita baca, saudara, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Apakah Yesus sengaja sembunyi karena dia orang Yahudi, dia supaya tidak ketahuan sama Herodes dan orang-orangnya Herodes, dia sembunyi kepada bangsa-bangsa lain supaya aman. Apakah Yesus se-insecure itu, setakut itu sehingga dia harus cari aman supaya enggak ketahuan, ngeblend sama bangsa-bangsa lain? Enggak, saudara. Justru Galilea adalah tempat pertama Yesus melayani. Galilea menunjukkan bahwa penyingkiran Tuhan Yesus memiliki maksud yang besar dan agung. Bagian pertama ingin saya ajak saudara renungkan bersama-sama. Saudara nanti bisa lihat ya, Matius 4:12, Matius 2:14. Coba saudara sambil buka Matius 2:14 ya. Yang tadi kita baca Matius 4:12, maka menyingkirlah Yesus. Matius 2:14, apa bacanya di situ saudara? Sejak awal, Yesus masih baby. Apa yang Tuhan suruh keluarga Yusuf dan Maria lakukan? Maka menyingkirlah ia kemana? Mesir, men. Dari Bethlehem ke Mesir. Dari awal jauh lebih lagi Yesus itu diminta oleh Allah melalui Yusuf yang mendapat mimpi, singkirkan dirimu ke Mesir. Padahal dia anak raja, dia anak Allah, dia penguasa dunia, dia juru selamatmu dan juru selamatku. Tapi sejak awal kelahirannya dan sejak awal pelayanannya, saudara sekalian, Yesus tidak asing dengan yang namanya penyingkiran. Dan justru ini keputusan yang diambil oleh Yesus supaya apa? Yang pertama, nubuatan perjanjian lama itu digenapi. Karena ketika Yesus menyingkir ke Mesir, firman Tuhan katakan di perjanjian lama, maka dari Mesir ku panggil anakku itu. Dan sama seperti penyingkirannya ke Mesir, sejak awal melayani, Yesus kemudian menyingkir ke Galilea supaya nubuat perjanjian lama itu digenapi. Tapi ada satu hal yang ingin saudara dan saya renungkan bersama-sama hari ini. Justru Yesus yang menyingkir itu ingin membukakan mata kita tentang Injil yang pertama kali meraih orang-orang yang ada di pinggir dan bukan di pusat kekuasaan. Saudara, saya mau tanya ya, kalau saudara dapat pilihan spot tempat duduk, kayak kemarin misalkan Force, saya mau tanya, saudara akan pilih spot yang paling enak untuk nonton, dengar, ngambil video dan lain sebagainya, atau saudara lihatin dulu, wah kayak ini orang butuh nih, tempat yang terbaik saya berikan. Saudara lihatin lagi, wah orang butuh nih, biar saya yang paling pinggir, paling gak enak. Mana saudara pilih? Jujur. Gak usah pakai mikir lah saudara ya, apa yang saudara pilih? Yang pertama biasanya. Bahkan anak-anak remaja pun tahu saudara ya, begitu keluar konsumsi meskipun sudah berkali-kali kata drama kemarin ya, hokben lagi katanya begitu ya. Tapi ketika itu dibuka, ketika roti boy dibuka, mikir gak mereka untuk teman yang lain? I don't think so. Mereka akan ambil untuk dirinya sendiri dan mereka akan membiarkan yang lain itu quote-unquote menjadi orang yang terpinggirkan. Tersingkirkan. Tapi Injil berbeda. Yesus memilih untuk menyingkir
supaya engkau dan saya yang sampai hari ini masih merasa bahwa aku bukan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Aku orang-orang yang terbuang, aku orang-orang yang terpinggir. Tapi justru pertama kali kasih itu menyentuh mereka yang ada di pinggiran. Saudara, kasih Tuhan tidak pernah memilih untuk mengambil yang terbaik. Tapi justru Dia memberi yang terbaik buat mereka yang ada di pinggir. Saudara, itu kasih Tuhan. Dan Yesus lakukan itu. Saudara bisa baca di banyak Injil, satu kalimat, maka menyingkirlah Yesus. Ketika Dia ingin kemudian orang-orang banyak itu membuat Dia menjadi raja, Tuhan bilang, Alkitab bilang Tuhan menyingkir dari situ. Sebab waktunya belum tiba. Ketika begitu banyak orang pengen mencari kesembuhan, ingin mengambil untung dari Yesus, Yesus memilih Dia menyingkir. Ketika kemudian banyak hal terjadi, Yesus memilih untuk berdiam diri, menyingkir di pinggir. Karena saya yakin bukan sekedar masalah letak geografisnya, tapi Dia tahu persis apa artinya berada bersama-sama dengan orang yang tidak pernah masuk hitungan. Itulah sebabnya Saudara, kitab Yesaya pasal 53 menuliskan begini, maka hamba Tuhan itu, maka juru selamat itu adalah orang yang melihat mukanya saja, kita enggak perhitungkan dia, kata Yesaya 53. Dan Yesus menggenapi itu semua untuk engkau dan saya. Maka Saudara tidak heran kalau hari ini masuk masa Prapaskah yang kedua, engkau dan saya disiapkan kembali dengan kalimat firman Tuhan ini. Maka menyingkirlah Yesus untuk beberapa waktu yang lama. Dari pinggir, nanti sudah lihat patternnya Injil ya, polanya Injil ya. Pelayanan Yesus itu ya, mulai dari Galilea, dari pinggir, pelan-pelan sampai ke Yerusalem. Bukannya Dia untuk mau mencari massa, saudara, enggak. Tapi Dia tahu bahwa banyak orang yang mungkin merasa kalau pemimpinku itu di pusat, saya enggak bisa reach out dia. Tapi ini sekarang si pemimpin itu, si figur itu yang justru nge-reach out kita yang ada di pinggir. Pertanyaannya, saudara ngalamin enggak kasih Tuhan itu? Atau saudara dan saya masih meragukan kasih Tuhan itu? Saudara dan saya masih mempertanyakan Injil yang penuh kuasa itu, tapi mendatangi engkau dengan penuh kelemah lembutan. Saudara, Minggu Prapaskah 2 ini mengajak kita yang pertama, ayo lihat lagi. Yesus menyingkir bukan karena Dia punya mental health issue, problem mental, enggak ada saudara. Dia merasa, aduh aku enggak layak nih minggir, gitu ya, kayaknya minder, enggak. Dia punya keputusan yang Dia buat dan Dia pengen nyatakan Injil itu menjangkau semua orang, termasuk engkau dan saya. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada engkau dan kasih-Nya menyentuh engkau, maka terima itu. Karena Dia memilih mengambil resiko yang besar untuk Dia menghampiri engkau dan saya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Dia menyingkir? Saudara, firman Tuhan berkata begini, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan yang disampaikan oleh Yesus sama. Ketika Yohanes Pembaptis muncul untuk kali yang pertama, dia katakan begini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi setelah itu kalimat ini berhenti. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis di penjara. Betul ya? Tapi ternyata tidak lama berselang kalimat ini muncul, tapi bukan dari sekitaran Yerusalem, Yudea situ tempat Yohanes Pembaptis itu waktu itu mengajar. Tapi dari pinggir sekarang suara ini berseru, suara yang sama, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudah ketika kita ngomong tentang kerajaan surga, maka apa yang dibawa Yesus itu sejalan dengan yang sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Maka apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis berarti benar adanya, dia adalah pembuka jalan buat Yesus. Dan Yesus pun tidak kemudian serta-merta berkata, oh iya Yohanes Pembaptis sudah menyediakan red carpet buat saya, maka gampang buat saya. Enggak, justru Yesus memilih dari pinggir, dia berkata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, ketika seseorang ngomong tentang kerajaan, maka pada waktu itu inilah konsep yang revolusioner. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang sangat desperate, saudara. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah kekaisaran Romawi yang begitu menekan dia.
Saudara, waktu saya mempersiapkan ini ya, membayangkan tentang kingdom of heaven, tentang kingdom kerajaan itu ya. Saya bayangin negara kita gitu. Kenapa saya langsung keingat waktu Prabowo tanda tangan Board of Peace sama Donald Trump. Aduh, saya tuh langsung pikir begini ya, ini bukan hanya sekedar kingdom artinya spiritual, saudara. Tapi yang Yesus ingin sampaikan adalah waktu engkau secara politikal pun ada di bawah tekanan, ingat ada kerajaan yang jauh lebih besar daripada kekaisaran Romawi yang hari ini menekan engkau. Dalam hati saya pikir, ya ampun kapan Indonesia maju ya Tuhan, gitu kan. Begitu udah tanda tangan di-prank lagi gitu kan, tanda tangan perdagangan di-prank lagi, pajaknya digedein. Belum sama negara luar, saudara, sama negara sendiri juga sama. Saudara bayar pajak kendaraan makin mahal, makin murah sekarang. Hah? Mahal. Kemarin saya habis bayar pajak mobil ya, masih plat Jawa Tengah. Sempat beberapa waktu terakhir tuh orang-orang Jawa Tengah tuh komplain, kenapa? Karena ada satu item saya lupa sebutannya ya, nambah lagi pajaknya. Itu mobil saya udah 12 tahun, saudara. Pajaknya bukan makin murah, makin mahal. Dalam hati saya pikir, ya ampun Tuhan, kapan penderitaan ini berlalu, gitu ya. Mungkin ada berefek kecil buat kita, tapi juga ada yang punya dampak besar di kita. Tetapi seiring berjalannya waktu, kalau kondisi terus-menerus seperti ini, saudara, mungkin saja tidak lagi ada hal yang bisa kita nikmati di tengah-tengah kita itu hidup berbangsa bernegara. Dan di waktu itu orang-orang Israel jauh lebih tertekan. Dan mereka merindukan, saudara, bayangin ya, setelah masa Maleaki kurang lebih 400 tahun, saudara, tidak ada nabi, tidak ada suara Tuhan di situ. Yang ada pertempuran, yang ada pokoknya perpecahan dan lain sebagainya. Tiba-tiba kekaisaran Romawi nambah lagi penderitaan mereka. Mereka nggak bisa lakukan apa-apa, upetinya terlalu besar, terlalu tinggi pajaknya dan lain sebagainya. Dan ada harapan satu-satunya apa? Kerajaan surga. Tapi nggak ada yang ngomongin itu, tiba-tiba Yohanes Pembaptis keluar ngomongin kerajaan surga seperti ingin menantang kekaisaran Romawi waktu itu. Oke, engkau bisa menunjukkan kekuasaanmu, tapi ingat ya, kerajaan surga sudah dekat. Sudah, kata surga dipakai oleh Matius, kenapa? Karena orang Yahudi lebih memilih menyebut surga daripada Allah. Kenapa? Saudara ingat, orang-orang Yahudi kalau nyebut kata Tuhan, Yahweh itu saja diganti. Kalimatnya bukan YHWH tetapi Adonai, karena saking kudusnya nama itu. Dan kalau takut salah sebut kata Allah atau Elohim, maka mereka lebih memakai kata kerajaan surga. Dan Matius secara khusus ngomong kepada orang-orang Yahudi, kerajaan surga sudah dekat dan yang ini berbeda loh. Kenapa? Karena isinya adalah kebenaran dan kasih karunia. Kalau yang sebelumnya isinya tekanan, manipulasi, intervensi dan sebagainya, yang ini berbeda, sangat-sangat berbeda. Sehingga saudara ini memberikan sebuah pengharapan dan sifatnya sudah sangat dekat. Yaitu apa? Karena Kristus sudah di situ. Dan dia mulai dengan orang-orang yang terkecil. Saudara, saya mau tanya, kalau membangun kerajaan mulainya dari mana? Saudara, ada yang gamers di sini? Kalau gamenya itu sedang membangun sesuatu dan perang sama kerajaan lain misalnya, ada games gitu nggak sih? Saya bukan gamer saudara ya, saya nggak ngerti. Tapi saya pakai logika sederhana ya. Lu orang kalau mau main games terus nantang kerajaan yang sebelah begitu ya, kira-kira yang kita siapin apa saudara? Apa? Army, gitu ya. Terus senjata yang paling kuat apa lagi? Pasti pilih orang-orang yang paling kuat. Pilih orang-orang perang yang paling hebat, begitu ya. Pilih semuanya untuk kita tuh siap sedia supaya apa? Menang. Tapi ini berbeda dengan Kristus, karena waktu Kristus datang, dia nggak milih siapapun yang untuk bisa menunjukkan gigi seolah-olah beroleh kekuatan, nggak. Dia memilih untuk berada di pinggiran, melihat engkau dan saya di sana, dan kemudian satu saja yang kerajaan ini minta, saudara, itu apa? Bertobat. Mana ada orang mau bikin prajurit begini. Syaratnya pertama, tobat. Nggak ada, saudara. Pasti kalau mau bikin prajurit gimana? Dilihatkan. Kalau saya pasti nggak masuk potongannya. Karena apa? Kurus. Ya, kurang gagah. Ya, ini nggak cocok jadi prajurit kerajaan, nggak cocok, saudara. Tapi yang Yesus minta satu saja. Bertobat. Saya mendapatkan definisi ini menarik sederhana, saudara. Complete reorientation. Reorientasi yang utuh, yang penuh, yang sempurna
dari diri kita, kemudian tujuannya kita belokkan kepada Tuhan. Itu berarti apa? Menuntut semua hal di dalam diri kita, saudara, untuk kita benar-benar terbuka satu dengan yang lain di depan Kristus, di hadapan Kristus. Saudara, coba kita cek ya, ini perenungan kita kedua. Yesus menyingkir untuk meraih kita, tapi di saat yang bersamaan dia juga meminta kita untuk bertobat. Jangan jadi orang Kristen kumat, ya, orang Kristen tomat, ya, habis tobat kumat. Saudara, pertobatan yang Tuhan maksudkan apa? Saudara, kalau reorientasi berarti setiap kita, engkau dan saya itu pasti punya orientasi dalam hidup kita. Dan orientasi itu bisa salah. Contohnya saudara, kalau misalnya kita jalan road trip ya, dari Jakarta ke Jawa atau ke Bali atau ke Lampung. Saudara pernah nyasar nggak sih? Pernah nggak? Nggak pernah Pak, perjalanan saya selalu sesuai. Wah itu hebat ya. Ya, saya pernah nyasar dan kalau udah nyasar saudara, isinya saya diamuk orang serumah, maksudnya semobil itu. Kamu gimana sudah pakai GPS nyasar begini-begini, wah pokoknya kita udah kesel, capek, nyetir masih dikata-katain lagi. Ya sudah oke lah. Caranya biar bisa balik nggak nyasar gimana saudara? Gimana? Kalau GPS hilang, sinyal nggak ada, caranya gimana? Paling simpel adalah apa? Kembali ke titik nol. Balik lagi menyusuri jalan kita, terus sambil mengingat-ingat. Tuhan nggak suruh kita menyangkali masa lalu kita. No. Tuhan minta kau dan saya bertobat dengan cara apa? Lu balik deh ke kehidupan lama lu, tapi sambil ingat di mana aku dan di mana engkau waktu itu. Sewaktu engkau berdosa, aku di situ loh, udah ingetin kamu supaya jangan berdosa. Sewaktu engkau bohong sama aku juga di situ loh. Dan di setiap titik terendahmu, aku juga di situ. Dan aku pengen engkau bertobat, putar lagi orientasi hidupmu, karena aku di situ. Justru disinilah tujuan Yesus itu sampai menyingkir, saudara, supaya orang-orang yang merasa aku lemah, Tuhan gak punya kekuatan, dia mau katakan, I'm with you. Di sepanjang jalan hidupmu, termasuk ketika engkau nyasar tersesat pun, aku di sana. Dan ini yang Tuhan inginkan ketika kerajaan surga itu menyapa kita, saudara. Bertobatlah, karena aku bersama-sama dengan engkau, sehingga kalau kamu mau reorientasi, enggak usah bingung, aku di situ bersama-sama dengan engkau. Aku enggak salahin kamu tersesat, tapi aku ingetin lagi apa yang harus engkau lakukan. Yuk jalan bareng lagi sama aku. Saudara, kalau Yesus mulai dari pusat kekuasaan, dari sentral, mungkin banyak orang enggak ke reach out. Tapi justru inilah yang dia lakukan dari pinggir. Dia kumpulkan orang-orang yang terbuang seperti engkau dan saya. Supaya kita ketika kembali lagi ke titik nol hidup kita tidak pernah merasa dipermalukan oleh Tuhan. Karena pertobatan itu sejatinya menelanjangi diri kita seutuhnya di depan Tuhan. Tapi justru di dalam ketelanjangan kita itu, kita dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga saudara, pertobatan dengan kesungguhan itu akan menuntut dan menuntun kita terbuka dengan seluruh pengakuan kita di hadapan Tuhan. Dan di waktu itu dia enggak sendiri, kita enggak sendiri karena ada Dia yang terus membentuk kita sampai pertobatan itu menghasilkan perubahan. Dan ketika engkau berubah, maka nilai-nilai kerajaan itu akan semakin bisa kita hidupi dalam diri kita. Sakit nggak Pak? Sakit. Malu nggak Pak? Malu. Tapi dia tanggung itu bukan? Dari pinggir dia sudah tanggung rasa tertolak itu. Dari pinggir dia sudah tahu apa namanya terbuang itu. Dan pelan-pelan dia makin masuk di dalam pusaran kekuasaan sampai dia ditelanjangi di atas kayu salib itu untuk kau dan saya. Supaya engkau yang
Ketika mengaku dosamu, bertobat dan kau merasa ditelanjangi, engkau gak perlu malu, saudara. Kenapa? Karena Dia yang terlebih dahulu mengalami apa namanya rasa malu ditelanjangi di muka umum. Dan Dia menanggungnya untuk engkau dan saya. Satu saja seruan hari ini, masuk masa Minggu Prapaskah yang kedua. Kerajaan surga sudah dekat, yes, karena Tuhan sudah datang dan itu akan digenapi. Tapi satu hal yang Dia minta, saudara, pola kasih Yesus itu bukan sembarangan. Dia mau menyingkir untukmu dan untukku, supaya waktu Dia memanggil kita bertobat, kita datang kepada Dia apa adanya diri kita. Sampai Dia cabut semua dosa kita, Dia tanggung itu semua. Hidup kita diubahkan tiap hari. Datang kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah menjauh dari kita. Justru Dia mendekat kepada engkau dan saya, supaya kita terus bisa bertobat tiap hari. Mari kita ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Saya undang pemusik dan juga teman-teman vokal ke depan. Minta Tuhan sungguh ubah hati kita. Teman-teman, berubah itu enggak gampang, tidak pernah mudah. Tapi justru Yesus bersama-sama dengan kita berjalan dari samping, bukan dari atas. Dia yang dari tempat tertinggi mau turun bahkan menyingkir, supaya engkau dan saya bisa mengikuti panggilan pertobatan ini. Mari ambil waktu pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan. Sekiranya ada dosa dan kesalahan yang mungkin sampai saat ini kau masih bergumul. Ada kesombongan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, apapun itu, saudara. Tuhan hadir untuk kita. Panggilannya sama, bertobatlah. Sebab Dia sudah dekat. Dia terus mendekat. Minta tolong Tuhan ubah hidup kita. Kita mungkin berdiri bersama-sama. Dengan lebih lembut ya, kita katakan ubah hatiku. Sekali lagi tanpa musik kita humming sambil menjadikan doa di hadapan Tuhan dari hati kita masing-masing. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hati.
setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan, tidak ada satupun dari antara kami, kalau kami mau jujur, kami betah berada di pinggiran. Untuk menyingkir sejenak pun kadang-kala kami nggak mau. Karena kami lebih memilih spotlight itu, kami kejar terus, kami adalah orang-orang yang ambisius. Dan yang ada di kepala hati kami seringkali, I want to achieve, I want to get more and more. Tapi siang ini Tuhan kasih sesuatu sama kami karena Yesus mau menyingkir. Engkau punya semua Tuhan. Engkau yang harusnya jadi spotlight. Engkau harusnya diterangi di tengah-tengah. VVIP. Tapi engkau memilih menyingkir. Engkau mengambil posisi di pinggiran. Engkau memilih jadi pribadi yang bisa di reach out oleh siapapun kami. Dan hari ini Tuhan, raih kami. Masuki minggu Prapaskah yang kedua, raih kami apapun kondisi kami hari ini. Karena Engkau satu-satunya yang bisa mengubah kami, sebab ketika Engkau menyingkir untuk meraih kami, Engkau berkata dengan lembut, "Hai anakku, bertobatlah." Kalau mulutmu masih kotor, pakai kalimat-kalimat kasihku ini, ingat itu. Kalau hatimu masih penuh dengan kebencian, maka dengar suaraku yang lembut itu yang terus memanggil engkau. Bertobatlah anakku. Dan ketika seruan itu engkau responi, maka aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan, Engkau berkata demikian kepada kami. Karena Engkau tahu rasa sakitnya diludahi, ditelanjangi, dipukuli, dipermalukan. Dan itu semua Engkau ambil, Engkau jalani. Supaya kami tahu, kami punya Tuhan yang besar, tapi kami juga punya Tuhan yang sangat dekat bersama-sama dengan kami. Biarlah semakin masuk di dalam minggu-minggu Prapaskah ke depan, menyambut menyongsong Jumat Agung, kami terus dipersiapkan oleh firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, kami menyerahkan diri kami yang mau mereorientasi ulang pikiran dan hati kami. Dan di dalam perjalanan itu kami yakin Tuhan menggandeng, bahkan menggendong kami. Tolong setiap kami Tuhan. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau mengubah hati kami seputih hatinya Tuhan. Kami mau belajar untuk melihat setulus salibnya Tuhan, tentunya dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tolong setiap kami anak-anak-Mu, kami mohon dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati setiap kita, silakan duduk.